Edi Mulyadi ditahan, polisi didesak penjarakan kader PDIP, Risma dan Puan ikut terseret. Oke, baik, kalau memang harus demikian, Edi Mulyadi katakanlah penjahat. Dia ngomong jin buang anak itu penjahat. Oke, tidak apa-apa, tapi kenapa penjahat lainnya tidak diperlakukan sama? Pertama, yang telah melakukan ujaran yang menyakiti masyarakat Papua, Risma ancam pidanakan ASN tak becus ke Papua. Publik bereaksi. Sudah banyak yang protes terhadap Risma. Tidak diproses. Apa karena dia kader PDIP? Puan Maharani dilaporkan polisi karena dinilai hina Sumatera Barat. Tidak diproses hukum. Apa karena Puan Maharani PDIP, Ketua DPR RI? Dan yang paling jelas adalah Arteria Dahlan sudah dilaporkan ke polisi, tidak juga diproses-proses. Padahal ujaran yang disampaikan oleh saudara Arteria Dahlan lebih memenuhi kualifikasi menghina satu masyarakat adat tertentu, dalam hal ini masyarakat Sunda, karena spesifik menyebut bahasa Sundanya. Tapi kita tahu memang PDIP kan berusaha untuk mempertahankan Arteria Dahlan. Ya kenapa? Ya mungkin karena Arteria Dahlan masih satu jalan pikirannya dengan PDIP. Ya walau alam bisawab, saat Arteria Dahlan sampai tanggal 1 Februari ini tidak diproses apa-apa setelah banyak masyarakat Sunda yang melakukan protes dan demonstrasi, sedangkan Bapak Edi Mulyadi langsung diproses. Padahal saya lihat di beberapa komentar di channel Saiful Zaman bahwa beberapa subscriber channel Saiful Zaman yang dari masyarakat Dayak pun mengerti apa yang Edi Mulyadi maksud, dan mereka paham Edi Mulyadi ini tidak bermaksud untuk menghina Kalimantan. Kemarin 31 Januari 2022, wartawan senior FNN Bang Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri untuk 20 hari ke depan atas ujaran jin buang anak. Berulang kali kami sampaikan bahwa ujaran jin buang anak tidak masuk delik hukum. Jadi kami ingin tegaskan bahwa apa yang dialami oleh Bang Edi Mulyadi ini adalah kriminalisasi, bukan penegakan hukum. Sastrawan politik Ahmad Ohzinuddin memberikan komentar mengenai kasus Edi Mulyadi. Ahmad merasa heran lantaran Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Enggak perlu kami bantah berbusa-busa toh hukum ditetapkan juga. Suka-suka. Mau advokat, doktor atau profesor toh hukum itu di tangan penyidik, jadi sudah tak perlu mempertahankan argumentasi. Silakan tahan Edi Mulyadi, kata Ahmad dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Rabu 2 Februari 2022. Ahmad menilai penahanan Edi tidak adil. Ia pun kemudian mendesak polisi untuk mengusut berbagai kasus. 3 politisi PDIP pun ikut terseret, Puan Maharani, Tri Risma hari ini, dan Arteria Dahlan. Untuk keadilan kalian tak bisa menyembunyikan kalau Edi ditahan, Arteria Dahlan juga harus segera ditahan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Tahan juga Puan dan Risma yang merendahkan Sumatera Barat dan Papua. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP, ungkapnya. Sumatera Barat berbineka, jangan ajari orang Minang tentang hal itu. Mau buang ASN ke Papua? Memangnya Provinsi Papua tempat orang buangan, lanjutnya. Menurutnya melihat kasus Edi Mulyadi, aktivis yang kerap mengkritik pemerintah Jokowi itu tak akan bungkam. Jangan anggap kriminalisasi terhadap Edi Mulyadi membuat kami takut. Kami telah diajari dengan akidah Islam untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan Jokowi yang zalim, bebernya. Kami terus berdakwah kebenaran karena kami mencintai negeri ini, bukan seperti kalian yang hanya teriak-teriak radikalisme tetapi menyerahkan kedaulatan negara kepada Singapura dalam kasus VIR. Wimbuhnya, PDIP klaim libur Imlek ditetapkan Megawati, tokoh NU gak sekalian Monas, Taman Mini dia yang bangun. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait libur tahun baru Imlek mendapatkan tanggapan dari tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan alias Gus Umar. Dalam perayaan Imlek yang digelar PDIP pada Selasa 1 Februari 2022, Hasto menjelaskan bahwa peran masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa dalam kemerdekaan tanah air sangat besar. Atas dasar itu yang membuat Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Beliau dalam kapasitas ketika Presiden kelima RI mengambil momentum historis atas dasar prinsip ideologi Pancasila dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, katanya. Dilansir Galamedia Rabu 2 Februari 2022. Hal serupa juga dilihat Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam memandang masyarakat Tionghoa. Dalam perspektif ideologi sebenarnya kita lihat tadi ditayangkan sejarah orang-orang Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, jelas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto kembali menjelaskan alasan Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang ditetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang diletakkan Ibu Megawati dengan menetapkan hari Imlek sebagai hari libur nasional agar kita memahami seluruh khazanah kebudayaan kita yang terbentuk bukan tunggal, tetapi sangat heterogen dan membentuk satu watak, satu kultur bangsa Indonesia, tandasnya. Menanggapi hal itu, Umar tampak geram dan langsung membuat sebuah cuitan melalui akun Twitter pribadinya. Gus Umar mengusulkan agar Hasto juga mengklaim bahwa Megawati ikut andil dalam membangun Tugu, Pancoran hingga Taman Mini. Bung Hasto gak sekalian Tugu Pancoran, Monas dan Taman Mini andil Bu Megawati yang bangun, tuturnya @Umar HSB_Chelsea Rabu 2 Februari 2022. Untuk diketahui, klaim Hasto terkait Imlek tersebut nampak berbeda dengan sejarahnya, sebab perayaan tahun Imlek diketahui ditetapkan sebagai pertama kali sebagai hari libur nasional pada 9 April 2001, yakni di era Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur pemimpin. Enggak perlu kami bantah berbusa-busa toh hukum ditetapkan juga, suka-suka. Mau advokat, doktor atau profesor toh hukum itu di tangan penyidik, jadi sudah tak perlu mempertahankan argumentasi. Silakan tahan Edi Mulyadi, kata Ahmad dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Rabu 2 Februari 2022. Ahmad menilai penahanan Edi tidak adil. Ia pun kemudian mendesak polisi untuk mengusut berbagai kasus. 3 politisi PDIP pun ikut terseret, Puan Maharani, Tri Risma hari ini, dan Arteria Dahlan. Untuk keadilan, kalian tak bisa menyembunyikan kalau Edi ditahan, Arteria Dahlan juga harus segera ditahan. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP. Tahan juga Puan dan Risma yang merendahkan Sumatera Barat dan Papua. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada aktivis tapi tumpul kepada kader PDIP, ungkapnya. Sumatera Barat berbineka, jangan ajari orang Minang tentang hal itu. Mau buang ASN ke Papua? Memangnya Provinsi Papua tempat orang buangan, lanjutnya. Menurutnya, melihat kasus Edi Mulyadi, aktivis yang kerap mengkritik pemerintah Jokowi itu tak akan bungkam. Jangan anggap kriminalisasi terhadap Edi Mulyadi membuat kami takut. Kami telah diajari dengan akidah Islam untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan Jokowi yang zalim, bebernya. Kami terus berdakwah kebenaran karena kami mencintai negeri ini, bukan seperti kalian yang hanya teriak-teriak radikalisme tetapi menyerahkan kedaulatan negara kepada Singapura dalam kasus VIR, imbuhnya. PDIP klaim libur Imlek ditetapkan Megawati, tokoh NU gak sekalian Monas, Taman Mini dia yang bangun. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait libur tahun baru Imlek mendapatkan tanggapan dari tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan alias Gus Umar. Dalam perayaan Imlek yang digelar PDIP pada Selasa 1 Februari 2022, Hasto menjelaskan bahwa peran masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa dalam kemerdekaan tanah air sangat besar. Atas dasar itu yang membuat Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Beliau dalam kapasitas ketika Presiden kelima RI mengambil momentum historis atas dasar prinsip ideologi Pancasila dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, katanya. Dilansir Galamedia Rabu 2 Februari 2022. Hal serupa juga dilihat Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam memandang masyarakat Tionghoa. Dalam perspektif ideologi sebenarnya kita lihat tadi ditayangkan sejarah orang-orang Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, jelas Hasto. Lebih lanjut, Hasto kembali menjelaskan alasan Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang ditetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang diletakkan Ibu Megawati dengan menetapkan hari Imlek sebagai hari libur nasional agar kita memahami seluruh khazanah kebudayaan kita yang terbentuk bukan tunggal, tetapi sangat heterogen dan membentuk satu watak, satu kultur bangsa Indonesia, tandasnya kepada Singapura dalam kasus VIR, imbuhnya. PDIP klaim libur Imlek ditetapkan Megawati, tokoh NU gak sekalian Monas, Taman Mini dia yang bangun. Pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait libur tahun baru Imlek mendapatkan tanggapan dari tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan alias Gus Umar. Dalam perayaan Imlek yang digelar PDIP pada Selasa 1 Februari 2022, Hasto menjelaskan bahwa peran masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa dalam kemerdekaan tanah air sangat besar. Atas dasar itu yang membuat Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Beliau dalam kapasitas ketika Presiden kelima RI mengambil momentum historis atas dasar prinsip ideologi Pancasila dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, katanya. Dilansir Galamedia Rabu 2 Februari 2022. Hal serupa juga dilihat Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam memandang masyarakat Tionghoa. Dalam perspektif ideologi sebenarnya kita lihat tadi ditayangkan sejarah orang-orang Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, jelas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto kembali menjelaskan alasan Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang ditetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Itulah yang diletakkan Ibu Megawati dengan menetapkan hari Imlek sebagai hari libur nasional agar kita memahami seluruh khazanah kebudayaan kita yang terbentuk bukan tunggal, tetapi sangat heterogen dan membentuk satu watak, satu kultur bangsa Indonesia, tandasnya.